Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di tempat ini maupun yang ada melalui YouTube, channel YouTube kita. Kita akan masuk dalam persekutuan. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk ibu-ibu yang membawa handphone bisa di silent supaya kita bisa mengikuti persekutuan ini dengan baik. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ya, saat teduh selesai. Ibu-ibu, kalau tadi kita dengarkan lagu saat teduh ya, sembah dan pujilah Dia. Bulan ini bulan Desember. Saya lihat di sini, waduh, suasana merah hijau kental sekali ya. Suasana apa kira-kira? Natal ya. Ya, memang Desember tidak bisa terlepas. Kita sebagai orang Kristen memang satu momen yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita bagi kita karena kita merayakan Natal. Meskipun saat ini kita masih dalam masa Advent, tapi kita ada persekutuan hari ini adalah persekutuan yang terakhir, persekutuan dewasa di tahun ini. Ya, kita akan angkat satu pujian. Hai mari berhimpun, dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini. Boleh bertepuk tangan.
doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan sudah berikan kami anugerah kesehatan, Tuhan sudah berikan kami anugerah kehidupan hingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan dewasa. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan hati, pikiran kami untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, bersukacita bersama, serta mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang nanti akan ditaburkan oleh Pendeta Pram boleh menguatkan kami di dalam setiap pergumulan kehidupan kami yang kami akan jalani maupun yang akan kami lewati. Kiranya tangan kasih Tuhan memimpin persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan untuk bersekutu bersama di tempat ini. Tuhan hadirkan agar kami boleh bersukacita bersama di dalam persekutuan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini tema kita apa? Bergulat dan menjadi kuat. Bayangan apa ya ketika membaca tema ini? Bergulat dan bertambah kuat. Bergulat dan bertambah kuat. Samson, Yakub. Banyak tokoh Alkitab yang ditulis di dalam Alkitab, yang bergumul di dalam kehidupannya, tetapi ketika boleh melewati pergumulannya, kita boleh melihat bahwa mereka dikuatkan dan mereka berhasil di dalam kehidupannya dan mereka bertambah kuat. Seperti halnya tema kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas ya, itu mengisahkan Maria yang mungkin dikejutkan oleh suatu berita yang bagi dia sangat tidak mengenakan secara manusia, tapi karena pertolongan dari para Roh Kudus, Maria dikuatkan hingga Maria boleh berkata bahwa dia akan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi melalui imannya Maria boleh dikuatkan sehingga pada saat ini kita boleh menerima anugerah Tuhan, yaitu kelahiran Juru Selamat yang menebus dosa kita. Ya, semua yang hidup itu butuh perjuangan, betul nggak? Butuh ya, sepanjang kehidupan kita dari kita begitu sampai dengan hari ini kita butuh perjuangan. Nah, bukan cuman manusia yang hidup, kan ada hewan, ada tumbuhan begitu. Nah, mereka juga berjuang. Kalau tercatat di dalam Alkitab, burung yang terkuat adalah burung apa? Burung Raja Wali ya, betul ya. Burung ini selalu melambangkan kekuatan, namun untuk menjadi sekuat Raja Wali, burung ini juga mengalami transformasi diri yang tidak mudah. Yang sangat menyakitkan ketika dia harus, Raja Wali tua harus mengalami satu transformasi diri untuk membuat dia kuat kembali. Dia mematuk paruhnya dan mencabut kukunya untuk menumbuhkan kuku-kuku yang baru dan bulu-bulu yang baru untuk bisa terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu Raja Wali tua. Untuk apa? Untuk hidup 30 tahun ke depan. Nah, ini makanya Raja Wali banyak tercatat di dalam Alkitab agar memberikan kita satu gambaran bahwa setiap manusia juga harus berjuang. Dalam kehidupan kita kan sama juga ya. Siapapun kita, apapun profesi kita, di sepanjang waktu yang kita lalui selalu mengalami pasang surutnya hidup dan pergumulan yang berupa tantangan, kesulitan, konflik internal, kadang-kadang melelahkan. Tapi kita punya satu keyakinan bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan janjikan bahwa Dia selalu menyertai. Melalui nats kita pada hari ini, mari dengan iman kita yakini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini dari perjanjian baru, perjanjian TB2, kita akan baca bersama-sama. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Ya, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi bukan kekuatan kita, tapi Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memampukan. Kita akan nyanyikan bersama-sama satu pujian, Allah itu baik. Ya.
dengan segenap jiwa raga kita ya, kita amini bahwa Allah itu memang baik. Sungguh baik bagiku ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, Nyatakan kebaikan. menyatakan Pada siapa? kebaikan padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Ya, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kita akan selalu mengamini ya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berlari di hidupku. Kami berdiri yuk. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita sebentar akan mendengarkan akan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pramudia. Kita akan nyanyikan satu buah pujian, Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Tadi janji Tuhan apa? Dia selalu menyertai, melewati segala kesulitan yang kita hadapi. Kita nyanyikan pujian ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
Silakan duduk, saudara. Minta cakepnya ya. Pergi ke pasar membeli selai. Selai dibawa dengan hati riang. Baru tanggal 11, Natal belum sampai. Hai mari berhimpun sudah dinyanyikan 10 kali. Ya, saudara-saudara, kita bersuka cita ya menyongsong masa raya Natal. Biasanya kalau Natal itu selain meriah tetapi juga membuat kita menjadi lebih muda 10 tahun begitu ya. Yang tadinya jarang latihan jadi sering latihan. Yang tadinya santai jadi sibuk. Jadi rasa-rasanya Natal itu 10 tahun lebih. Semangat 10 tahun lebih muda gitu ya. Oke, kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau kami sungguh-sungguh bersuka cita pada hari ini. Dihimpun Tuhan dengan kasih dan kekuatan yang daripada Tuhan di tengah-tengah setiap situasi pribadi yang sedang kami alami. Beberapa di antara kami di sini ada yang bergumul dengan keluarganya. Begitu sedih memikirkan kondisi relasi yang terjadi di dalam keluarga. Beberapa di antara kami bergumul dengan pekerjaan yang dilakukan, penghasilan. Beberapa di antara kami bergumul dengan kesehatannya. Semua di antara kami punya pergumulan tetapi masing-masing berbeda. Ketika kami dihimpunkan di tempat ini, kami mau bersama-sama belajar. Bagaimana firman Tuhan juga membicarakan dengan serius tentang pergumulan, tentang pergulatan. Tetapi firman Tuhan juga dengan serius memperbincangkan bagaimana pergulatan dan pergumulan itu membuat tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab itu semakin kuat. Biarlah terang Roh Kudus Tuhan yang membuat kami mengerti apa yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Sehingga kami boleh menarik pembelajaran yang berharga dan hidup kami diubahkan karena firman Tuhan itu mempengaruhi kami. Bersabdalah ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Lukas pasal 1. Ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tadi sudah di-spill sedikit oleh Ibu Nani. Yang bergulat bukan Yakub. Yang bergulat juga bukan Simpson, juga bukan Daud, tetapi kali ini kita merenungkan yang bergulat justru Wonder Woman, seperti ibu-ibu di sini. Ya, cuma bedanya yang di Alkitab namanya Maria. Ya. Di sini ada yang namanya Maria? Saya tanya Maria, jawabnya yang lain. Astaga. Oh, jadi rupanya Natal juga membuat kita kacau ya. Maria Maria lagi jadinya. Lukas. Maria pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota yang bernama Nazaret di Galilea. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya apa maksudnya salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah." Lihat, Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah seorang teman kita yang kemudian menceritakan pengalamannya, perasaannya pada saat dokter menyatakan vonis penyakit yang begitu berat bagi dirinya. Ibu harus dioperasi. Bayangkan, dokter mengatakan ibu harus dioperasi. Dan operasinya adalah operasi yang besar. Dan operasi yang besar itu belum tentu berhasil. Perkataan dokter itu menghentak dia. Datang begitu mendadak dan dia tidak pernah membayangkan kalau ternyata ia mengidap penyakit yang tadi diceritakan sedemikian rupa dianggap parah. Apa yang ada dalam benak pikirannya? Dia bilang, bagaimana dengan keluarga saya? Apa yang mesti saya persiapkan? Kenapa datangnya sekarang? Saudara-saudara, yang terjadi di dalam dirinya adalah kekacauan batin. Ia juga harus mengatasi kekacauan batin itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam situasi yang hening, sendirian. Dan ketika sudah selesai berdoa, pertanyaan tadi yang pertama, bagaimana dengan keluarga saya? Tidak ada jawabannya. Pertanyaan kedua, bagaimana saya mempersiapkan diri? Setelah doa juga tidak ada jawabannya. Pertanyaan ketiga, mengapa semua ini datang sekarang? Juga tidak ada jawabannya. Jadi setelah amin, saudara-saudara, ketiga pertanyaan dalam batinnya itu tidak ada jawabannya. Sama ya seperti kita. Ketika kita tiba-tiba mendapatkan masalah yang begitu berat, lalu kita berdoa, begitu amin, ada jawabannya? Gedek-gedek kepala ya. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya dalam keheningan itu memang ia tidak mendapatkan jawabannya. Tetapi ada satu pengalaman penting yang sudah ia lakukan dalam rangka menghadapi perkara yang berat.
ada sesuatu yang penting dan patut dilakukan lagi karena ia sedang menghadapi perkara yang berat. Dan akhirnya dia persaksikan itu. Betul saya nggak dapat jawabannya. Tetapi ternyata dalam keheningan, di dalam keheningan itu saya berdoa. Itu ternyata yang paling penting dan harus terjadi lagi, harus terjadi lagi. Kok bisa? Kenapa keheningan itu menjadi sesuatu yang penting? Ya, lanjutkan juga pertanyaan. Kenapa berdoa menjadi sesuatu yang penting? Dia bilang begini. Saya tidak menjadi lebih kuat jika masalah yang saya hadapi ternyata hilang. Saya tidak menjadi lebih kuat jika ternyata masalah yang saya hadapi tiba-tiba entah gimana begitu, ngecil. Tapi setelah rangkaian keheningan itu dilewatinya, setelah rangkaian doa itu dihadapinya, ditekuninya, ternyata saya menjadi kuat karena saya sadar bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Rangkaian keheningan itu menyadarkan dia, ternyata dia tidak sendirian. Terserah masalahnya seperti apa. Terserah berat dan besarnya seperti apa. Tetapi rangkaian keheningan, rangkaian doa-doa yang ia panjatkan itu membuat saya sadar. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman seperti itu mencerminkan dinamika batin yang sangat manusia. Sangat manusiawi. Kabar datang, tiba-tiba musibah bisa datang, tiba-tiba hati bisa bergoyah, hidup bisa berubah. Kita belum persiapan apa-apa, begitulah. Ya itulah yang dialami oleh Maria. Tiba-tiba ada hal baru, tiba-tiba ada hal besar, tiba-tiba ada tuntutan yang begitu berat. Dan Maria nggak punya persiapan apa-apa. Dan itulah pengalaman manusia. Itulah pengalaman kita juga. Tapi sekali lagi ada kata keheningan. Lah, emangnya di Alkitabnya kita ada cerita tentang keheningan. Ketika Maria itu disamperi oleh malaikat. Oke, saudara-saudara, kita lihat baik-baik cerita itu. Ketika Maria melihat malaikat itu, ia sangat terkejut dan bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Jadi ini kan ceritanya pergulatan batin seorang perempuan muda yang menghadapi panggilan Allah yang sangat tidak masuk logikanya, yang di luar tradisinya, dan ini sama sekali tidak nyaman bagi Maria. Tetapi lihatlah, Maria itu sampai pada titik ia memikirkan apakah arti salam itu. Menarik ya saudara-saudara. Yang dilakukan Maria adalah apa artinya. Ketika Maria bertemu dengan sosok yang penting, apa artinya? Ketika Maria ternyata punya pengalaman hebat yang tidak dimiliki oleh perempuan lain seperti itu. Maria itu tidak foto. Dan memamerkan di dalam media sosial. Saya orang yang beruntung. Ketemu Tuhan secara langsung. Nanti nunggu orang-orang komen. Wih, banyak yang ngasih like. Gue keren. Viewernya banyak.
Maria nggak gitu. Karena kenapa Maria nggak begitu? Karena nggak ada Facebook zaman dulu. Jelas lah. Tapi ada maksud ya saudara-saudara. Ternyata Maria sibuk untuk memikirkan, kenapa Tuhan datang kepada saya. Maria sibuk memikirkan, kenapa Tuhan menyampaikan salam itu kepada saya. Maria bergulat, Maria memikirkan, Maria berusaha mendalami, Maria berusaha menemukan jawab. Kenapa saya diizinkan punya pengalaman yang seperti itu? Bahkan kalau mau lebih lanjut dalamkan, kenapa? Ada apa? Pelajaran seperti apa? Ketika akhirnya salam itu datang kepada saya. Saudara-saudara, sudah tentu Maria tidak menerima semuanya dengan tenang. Sudah tentu Maria bingung. Sudah tentu Maria bergulat di dalam batinnya. Tetapi pertanyaan, ada apa ketika semua ini terjadi? Sesungguhnya ini adalah sebuah pengantar di mana akhirnya Maria mulai sadar bahwa Tuhan sedang membentuk dia. Tuhan sedang memberikan pengalaman khusus kepada dia. Tuhan sedang merancang sesuatu yang khusus sehingga Maria yang dulu akan berbeda dengan Maria yang sekarang, akan berbeda lagi dengan Maria yang akan datang setelah rangkaian pengalaman ini terjadi dalam diri Maria. Makanya penting Maria memikirkan apa arti salam itu. Maka adalah penting bagi kita untuk memikirkan apa arti dari semua yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, menurut beberapa penafsir, Maria itu masih sangat muda. Kemungkinan besar usianya masih belasan tahun. Ia baru bertunangan. Dan ketika baru bertunangan, lalu kemudian malaikat mengatakan bahwa engkau akan mengandung. Oh, ini kebetulan perempuan semua kan? Udah Ge, tenang Ge. Saya gak ngomong sama kamu Ge. Ya bayangkanlah ya ibu-ibu di sini sudah tunangan tapi belum nikah. Lalu tiba-tiba datanglah malaikat kepada ibu. Hei kamu akan hamil. Apa jawaban Bapak Ibu? Ibu-ibu semua kalau dibilang begitu. Siap. Kapan belum nikah, Bu? Jangan, Bu. Nanti namanya tekdung lalala kalau gitu ya. Ya, sudah ya pernikahan dini ya. Yang datanglah malaikat kepada perempuan yang baru bertunangan tetapi belum menikah. Kamu akan hamil. Pasti langsung berkata dalam hati ya. Nanti, oke, hamil gak masalah. Tapi nanti. Nah zaman itu kalau misalnya ketahuan hamil dulu padahal belum menikah, namanya hukumannya berzina. Kalau berzina hukumannya ingat? Diapain? Dilempar bolu. Yang dalamnya ada batunya. Jadi permasalahannya ini bukan sekedar ancaman yang menakutkan nih yang diomongin oleh malaikat itu kepada Maria itu. Bukan cuma sekedar hukum sosial. Bukan sekedar reputasi keluarga. Ini kaitannya masa depan saya.
Ya, pergumulan batin itu kan begitu. Bukan sekedar rasa sakit saya bagaimana. Pergumulan batin itu kan bukan sekedar perasaan saya gimana. Betul nggak? Pergumulan batin itu ketika menjadi sesuatu, pergumulan batin berat sekali karena ini tentang masa depan saya gimana. Nah, itu dialami oleh Maria. Bagaimana masa depan saya? Kenyataan yang terjadi dalam dirinya, realitas dia mendengarkan suara malaikat itu, realitas yang membuat Maria terkejut, bahkan kemudian menjadi ketakutan. Ini sama sekali bukan kabar baik. Dan dimulai disitulah pergulatan batin yang begitu besar. Oke. Apa yang dilakukan Maria dengan malaikat itu? Maria ternyata seperti Yakub. Bedanya kalau Yakub bergulatnya secara fisik. Wah, nggak saya bayangkan lah itu silat, gulat, mukul, tangkis, tinju dan sebagainya begitu ya. Ya sebenarnya sama, cuma bedanya rasa-rasanya Maria nggak begitu, nggak seperti Yakub. Maria bergulatnya itu bertanya-tanya. Maria itu sebagai perempuan bergulatnya dengan debat, dengan mulutnya, perang mulut. Oh persis Maria zaman sekarang, saudara. Kalau ribut itu nggak pakai tangan, nggak pakai panci, pakainya gitu kan. Sama itu malaikat juga pusing sebenarnya dengerin Maria ya. Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Ya kan? Ribut itu. Maria nangkis itu. Maria nyerang itu. Maria bertahan itu. Maria berusaha menjaga dirinya. Maria berusaha resistennya begitu ya. Jawaban malaikat bukan argumen yang panjang. Jawaban malaikat atas Maria adalah Roh Kudus akan turun atasmu. Bagian terakhir, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria sebagai perempuan melancarkan serangannya dengan kata-kata. Tetapi malaikat punya senjata yang lebih canggih mematahkan perkataan Maria. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sama kaum Adam juga kalau lagi berantem dengan kaum Hawa. Kaum Adam akan berkata kepada kaum Hawa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Langsung kaum Hawa diam. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan ini sesungguhnya adalah Maria itu tidak dibiarkan bergulat sendiri. Maria itu tidak akan menghadapi kehamilannya sendiri. Maria juga tidak akan pernah menghadapi ketakutannya sendiri. Maria juga tidak akan pernah menghadapi kegelisahannya itu sendiri. Tidak. Dan ternyata sungguhan terjadi kan? Pada saat kehamilannya ada Yusuf yang kemudian aku tidak akan ceraikan kamu. Kemudian datang ada orang yang membuka pintu rumahnya. Monggo ini ada tempat, pakai saja tempat ini. Gak ada kasur, gak ada apa ya. Adanya palungan, ya sudah gak apa-apa. Ada kehangatan yang kemudian diterima oleh Maria. Gak lama kemudian para gembala datang. Gak lama kemudian para majus datang. Banyak yang nengokin Maria kan. Bukan cuma nengok. Bawa apa? Ya. Jadi ketika malaikat itu berkata, tidak ada yang mustahil.
Maria disadarkan bahwa kamu akan hadapi ini bersama-sama dengan yang lain. Allah mengutus banyak orang di sampingmu untuk menemanimu menghadapi ini semua. Terjadi. Sungguh-sungguh terjadi. Nah sekarang tinggal Marianya. Ketika Maria mendengarkan perkataan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekarang tinggal poinnya adalah bagaimana Maria. Sekarang tinggal bagaimana Maria mau merespons semuanya itu. Dan menarik sekali. Maria bertumbuh dengan apa yang dialaminya. Lukas 1 ayat 38 kata-kata Maria. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berarti Maria ngapain? Kalau sampai akhirnya dia mengatakan begitu. Maria? Ada yang bilang nurut. Menerima. Taat. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Hamil. Sabar, urung. Masih tanggal 11 tadi saya bilang juga. Nanti itu lihat 24, nah baru. Saya membayangkan begini. Ada orang berdoa sama Tuhan. Minta sesuatu. Dalam nama Yesus, amin. Yang ada di dalam hatinya apa? Yakin. Yakinnya apa? Yakin dikabulkan. Nah ini dia. Saya minta berdoa dalam nama Yesus, amin. Yakin. Yakin dikabulkan. Coba bayangin Maria. Aku ini hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Beda banget ya. Artinya, oke, Maria boleh meminta. Tetapi begitu dalam nama Yesus, amin, sebenarnya bukan yakin. Tapi Tuhan, it's okay. Kalau yang saya minta, nggak dikasih. Serius. It's okay Tuhan. Kalau yang saya minta, ternyata tertunda. It's okay Tuhan. Kalau ternyata yang saya minta terlalu jauh. Jadilah padaku menurut perkataan. Saudara-saudara, pergulatan batinnya itu sampai pada deklarasi iman yang seperti itu. Pergulatan batinnya itu adalah pergulatan batin yang kemudian melahirkan kata-kata seorang perempuan yang telah bergulat, telah mempertimbangkan resiko, merasakan ketakutan, tetapi ia memilih percaya, mempercayakan dirinya pada Tuhan. Dan disitulah sebenarnya kemudian kelihatan Maria orang yang hebat. Dia orang yang bertambah kuat. Saudara, dari cerita ini ada 3 poin yang kita bisa pelajari. Pertama, Tuhan itu tidak menghapus ketakutan. Tetapi Tuhan itu menyatakan diri di tengah-tengah ketakutan. Betul, Maria tetap takut kok. Tapi Tuhan hadir dalam ketakutannya.
Ini menunjukkan saudara-saudara bahwa ketakutan bukan penghalang. Tetapi ketakutan adalah ruangan di mana di situ Tuhan akan melakukan sesuatu bersama-sama dan di dalam kita. Yang kedua, saudara-saudara, pergumulan batin itu kalau sampai terjadi ataupun sudah berulang kali terjadi, ini merupakan proses rohani. Saudara, Maria bertanya dan Tuhan tidak menghakiminya. Tuhan justru memberikan penjelasan. Di situ Tuhan justru memperlihatkan sikapnya. Maka sebenarnya Maria bisa saja bertanya, menangis, merasa bingung. Itu bukan tanda orang tidak beriman. Tapi itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang memproses dia. Dan lihatlah, ketaatan Maria itu lahir dari pergumulan. Setelah ada pergumulan yang begitu berat, lahirlah satu ketaatan. Ia patuh setelah memahami, setelah bergumul, dan Tuhan kemudian meneguhkan hatinya. Saudara, bersyukur kalau kita boleh secara khusus hari ini belajar tentang sosok Maria. Maria yang gelisah diberi kekuatan. Maria yang takut diberi penghiburan. Maria yang bingung diberi penjelasan. Maria yang bergumul diberi kedamaian. Jadi jika pergumulan itu, pergulatan itu datang dan ketakutan menghantui kita, maka kita tidak perlu merasa malu, bimbang. Sebab Tuhan tidak meminta kita menjadi kuat dahulu baru Tuhan datang. Tapi justru Tuhan akan datang menemani kita sehingga kita menjadi kuat. Tuhan menolong kita. Amin. Ya, ibu-ibu bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan, yang mengingatkan kita akan teladan yang Tuhan sudah beri buat kita melalui Maria. Di tengah ketakutannya, di tengah pergumulannya, di tengah penderitaan yang dialami. Tadi Pak Pram memaparkan ya, saya membayangkan juga gitu. Di zaman sekarang kalau orang hamil di luar nikah aja pasti ada sanksi sosial yang tidak mengenakan, meskipun banyak ya terjadi sekarang ini artis-artis gitu hamil tanpa ayah atau apa, ya biasa-biasa saja. Tapi di zaman dulu taruhannya nyawa, bukan satu hal yang main-main begitu. Tapi di tengah tadi ketakutan, Tuhan memberikan satu penghiburan, Tuhan memberikan satu kekuatan. Akhirnya Maria boleh mengalami dan melewati satu demi satu. Bahkan ketika harus melahirkan juga bukan satu hal yang mengenakan kalau lihat cerita selanjutnya ya. Tapi karena tadi sudah dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dia menyerahkan diri secara total. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Tapi melalui pertolongan daripada Roh Kudus kita akan dimampukan ya. Jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Penyertaannya akan selalu ada bagi kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita akan naikkan pokok-pokok doa kita. Doa syafaat akan dibawakan oleh Pendeta Bram. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau telah berkenan memberikan kesatuan hati di jemaat Tuhan di tempat ini. Khususnya ketika kami ada dalam proses pembangunan gedung gereja GKI Gading Serpong sampai pada saat ini. Kami bersyukur untuk kesatuan hati para panitia, anggota majelis jemaat, donatur, anggota jemaat maupun simpatisan. Dan kami mau terus menyerahkan kepadamu ya Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau mencukupkan seluruh upaya dan dana pembangunannya sampai tuntas. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh rupa-rupa pergumulan anggota jemaat maupun simpatisan dalam kehidupannya. Seperti yang lemah tubuh, mengalami komplikasi penyakit, orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, pasangan yang lama mencari, menantikan buah hatinya, dan yang mengalami pertikaian internal di dalam keluarga, anak muda yang mencari pasangan hidup. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan terus mendampingi dan menyertai setiap langkah mereka. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan daripada Bapak Marisi Sihite yang menjalani operasi karena penyumbatan di pangkal empedu. Kiranya kuasa Tuhan yang menyertai melalui setiap tindakan medis, obat-obatan, serta dukungan dari keluarga dan keluarga besar. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan untuk Ibu Lili, mama mertua dari Ibu Nani, yang akan buka jahit setelah operasi hip replacement. Kiranya kasih Tuhan menyertai kesehatan Bu Lili.
Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Bapak Guntur, yaitu suami dari Ibu Esnur, setelah menjalani operasi batu ginjal. Biarlah kasih Tuhan yang menyertai. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami bersuka cita bersama mereka atas pertambahan usia, atas hikmat yang dicurahkan, untuk setiap pengalaman-pengalaman baru, dan biarlah berkat Tuhan melimpah atasnya. Kami bersuka cita bersama dengan Ibu Indriani Kesumahati, Ibu Elvier Kristianti, Ibu Monica LSK, Ibu Julonggo Panjaitan, Ibu Natasha Natalia, Ibu Foni Cunggiarto, Ibu Ani Simanjuntak, ataupun ada saudara-saudara lain yang kami ketahui berbahagia bersuka cita merayakan ulang tahunnya dalam waktu-waktu ini. Biarlah rahmat dan kasih Tuhan yang terus menyertai mereka. Inilah doa syafaat kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah ada di penghujung acara persekutuan doa pada pagi hari ini. Mari terus berjalan bersama Tuhan, bersandar pada kekuatan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk berjuang, bergumul terus sepanjang waktu yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ku mau berjalan bersama dengan Juru Selamatku. Kita sama-sama berdiri. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri barat. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Yesus, hatiku teguh. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita akan tutup dalam doa, sekalian doa berkat oleh Pak Bram. Setelah doa kita nyanyikan Bapa terima kasih. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu ada pergumulan berat yang ada di depan kami. Sebab kami menjalani kehidupan ini dengan rupa-rupa pengalaman. Dan kami mau bersama-sama belajar untuk menerima setiap apa yang berat itu. Sebab kami hari ini belajar dari Maria betapa Tuhan menyertai. Tuhan mendampingi dengan berbagai macam cara. Maka biarlah kami boleh terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan sehingga kami boleh merasakan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dipersilahkan duduk. Ibu-ibu boleh mengambil saat teduh sejenak. Bapak-bapak dan Ibu, hari ini saya bersukacita sekali. Kenapa? Beberapa wajah yang dulu saya kenal ada di persekutuan wanita, hari ini ada bersama dengan kami, dengan kita semua ya, untuk bersekutu bersama. Nah, mohon kesabarannya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa persekutuan kita pada pagi hari ini adalah persekutuan yang terakhir untuk tahun 2025. Kita akan bertemu kembali di persekutuan dewasa pada hari Kamis di pertengahan tahun 2026, tahun depan ya, masih 1 tahun lagi. Ya, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang lama tidak hadir dalam persekutuan. Kali ini diberi satu kesempatan, maupun ibu-ibu yang biasa hadir ya. Kita ada satu rangkaian foto-foto, rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan di Komisi Dewasa, di persekutuan dewasa hari Kamis selama 1 tahun ini. Dipersilahkan pengurus untuk boleh memutar. Nanti setelah kaleidoskop ini, pengumuman akan disampaikan oleh pengurus. Silakan dinikmati.
kaget. Shalom ibu-ibu dan bapak terkasih dalam Kristus. Selamat siang semuanya. Saya minta kesabarannya untuk mendengarkan beberapa warta hari ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pramudia Hidayat untuk kebenaran firman Tuhannya yang disampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak dan keluarga. Seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Nani, bahwa hari ini kita adalah persekutuan terakhir, persekutuan dewasa hari Kamis, gitu ya, di tahun 2025. Jadi memang hari ini lebih spesial karena yang pakai baju-baju putih itu adalah pelayan hari ini, yaitu pengurus semua, gitu ya. Terima kasih. Dan tak terlupakan karena kami nggak ada pemusiknya, jadi kita minta bantuan oleh Jamelia untuk sebagai pemusik. Ya, kiranya Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu semua di sini. Nah, kalau dilihat ya dekornya kayaknya cakep gak sih? Bagus ya. Ini kita dekorasinya ini berkolaborasi dengan Usinda. Wih, tepuk tangan dong. Jadi kalau mau foto-foto nanti ada foto booth di belakang. Boleh di samping-samping ini juga boleh gitu ya, ibu-ibu. Kemudian dari pengurus kami mengucapkan, boleh. Dewasa si wanita mengucapkan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. sampai jumpa di Persekutuan Dewasa 2026. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sepertinya tidak ada wajah baru kali ya, betul ya? Stok lama gitu ya. Ya, kemudian untuk flyer kami mengajak jemaat yang rindu untuk melayani boleh ambil bagian sebagai pemimpin pujian, pianis, singer, penerima tamu dan kolektan di Persekutuan Dewasa, boleh menghubungi Ibu Tena gitu ya. Kemudian kami juga rindu untuk mengajak jemaat yang mau terlibat untuk bagian perawatan bisa menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Dan jika ada yang mau didoakan secara pribadi bisa juga menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Bentar, hari ini kita ada sedikit berkat, ada snack dan souvenir dari pengurus si wanita, dan nanti ibu-ibu boleh mengambil masing-masing satu gitu ya, jadi jangan berlebih. Oke, kemudian untuk ruang doa jemaat kami mengundang juga yang ingin berdoa secara khusus dan secara pribadi. Kami menyediakan ada ruang doa yang dibuka setiap hari Selasa pukul 5 pagi sampai jam 8 malam di ruangan ini di Gereja Kasih. Untuk ulang tahun, kita akan merayakan yang berulang tahun dari tanggal 28 November sampai hari ini, yaitu ada Ibu Indrianti Kesumahati, Ibu Elvier, Ibu Monica Eleska, Ibu Jolonggo, Ibu Natasha, Ibu Foni, Ibu Ani. Silahkan yang ada di sini bisa maju ke depan. Silahkan ibu-ibu yang ada di sini. Yang merasa ulang tahun dari tanggal 28 November sampai hari ini yang tidak ada di daftar juga boleh maju kalau ada.
Ya, silakan kalau yang ada tanggal 28 November sampai hari ini boleh silahkan hadir ke depan. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu sahabat, selamat Kita ulang nyanyikan sekali lagi. tahun. Nanti yang terakhir disebut mulai dari Ibu Enda. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus. Ibu-ibu nanti ya mau mengucapkan nanti setelah kita selesai ya. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Ibu Enda, Padamu selamat ulang. padamu Bu Elvier, Padamu Elvier, selamat ulang tahun. padamu Bu Monica, Padamu Monica, selamat ulang. padamu Bu Julonggo, Padamu Julonggo, selamat ulang. padamu Bu Triposa, Bu Cia, Padamu Cia, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. selamat ulang tahun. Silakan Silahkan duduk duduk kembali. kembali. Silakan duduk. Nanti kita jangan bubar dulu karena kita akan foto bersama yang akan diambil dari depan. Terus satu lagi, kita ternyata ada surprise juga loh hari ini. Ada surprise tambahan. Saya persilahkan rekan saya, Ibu Tiade. Shalom. Cantik-cantik semua, ganteng-ganteng. Kira-kira sudah tahu nggak surprise apa nih yang mau dikasih tahu? Aduh, Bapak bisa aja. Jadi kita ini juga bergelut loh tadi pengurus seperti Pak Pendeta bilangin. Kita tuh bergelut memilih kira-kira siapa ya yang kira-kira penampilannya hari ini maksimal. Ya, jadi kita kasih surprise. Kalau kita udah bilangin ada dress code dan aksesoris, keluarkan semua dari lemari pakai karena kita nanti akan berikan apresiasi, oke? Jadi keputusan dari kita maaf ya tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada yang merasi pengen tahun depan boleh lebih maksimal ya. Siap-siap ya. Saya bacakan dulu ya. Hadiahnya sudah ada. Oke, ini acak ya, bukan berarti yang pertama. Saya panggilkan yang sudah lama nggak kelihatan, Ibu Rebecca. Ayo yang namanya dipanggil ya. Kemudian Ibu Erna. Ibu Ratna Kartika.
Ibu Lisya, Ibu Endang Ambar, Ibu Joy, Ibu Sarma, Ibu Ria Limantoro. Kita ada 8 orang yang akan kita berikan hadiah. Saya minta tolong Bu Nani untuk memberikan, maaf ya kalau ini buat seru-seruan ya. Buat seru-seruan atas apresiasi ibu-ibu yang memaksimalkan berbusana hari ini. Oke? Saya cuma penasaran dari tadi ketika Sarma disebut, wey begitu. Artisnya Komisi Dewasa ya. Oke, berarti selanjutnya kita foto bersama. Silakan ibu-ibu pemenang, silakan duduk kembali. Kita foto bersama tetap di tempatnya masing-masing. Nanti diambil dari depan, ya. Setelah ini, enggak. Nanti setelah ini dengan tertib ya, masing-masing silakan ambil gift dan sekedarnya ala kadar makanan ya. Oke, selamat berfoto. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. Lagi terakhir 1, 2. Mau video? Kita mau ambil video, ucapannya Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Oke? Aku bilang action baru bilang ya. Siap ya. 3, 2, 1, action. Oke. Ibu-ibu kalau mau menikmati foto booth silakan ya, kita free time. Mau ngobrol-ngobrol silakan. Nanti di belakang pengurus juga akan membagikan gift-nya. Silakan mengambil waktunya. Terima kasih, selamat Natal tahun baru. Sampai jumpa di 2026.